Aku kemarin kan bikin video singkat itu kan, aku masih menghargai. Di sini juga ada buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akhirnya aku buat video ini, dimana sebenarnya aku nggak pengen bikin video ini, cuman aku sayang sama subscriber aku sayang sama penonton aku, dimana yang nonton aku dari bawah sampai saat ini, yang kenal Nalendra dari bawah, bangun channel sampai saat ini. Akhirnya aku bikin video ini, dan mungkin video ini video yang kalian nantikan, dimana kalian melihat aku atas apa yang terjadi, kalian melihat dengan sebelah mata. Dan di sini aku ditemenin sama Regi, Mas Regi Alfondo. Udah niat nih, pengen ketemuin langsung, pengen ngobrol langsung. Mungkin Mas Regi ini bisa diartikan mewakili para netizen yang sedang bertanya-tanya gitu kan. Sebenarnya sabar juga nih, soalnya dari tadi tuh masih bungkam belum. Dibilangnya nanti Mas Regi, tunggu aja, aku bakal buat video klarifikasi. Gini Mas, video ini aku memutuskan untuk buat tuh setelah pagi tadi aku ditelepon sama orang rumah. Sebenarnya aku memilih diam dan sabar karena aku yakin badai pasti berlalu. Jadi karena aku bukan kali ini aja, aku udah melewati fase-fase dimana kita lagi diuji gitu loh. Ya. Cuman aku menyayangkan dengan apa yang terjadi gitu, dimana impactnya ini ternyata luar biasa sampai ke kampung-kampungku. Tapi gue boleh jujur nggak? Gimana? Awalnya begitu nonton biasa kan, karena gue subscribe muncul di notif. Nonton dong, terima kasih Nalendra. Nggak gue skip tuh. Agak terkejut sih gitu, agak terkejut. Tapi lo pikir mungkin banyak kok yang bertanya-tanya, ini lo ini gimmick apa? Nah itu gue sempet, gue WA lo nggak dibalas kan? Karena memang aku lagi budek banget itu di situ. Gini. WA nggak dibalas, apa nggak diangkat. Ini gue juga nekat nih nyamperin ke sini nih, karena beberapa hari sebelumnya udah pernah ke sini, tahu kan akhirnya rumahnya, samperin ibaratnya. Ya ada apa sih? Ini bener apa enggak sih? Pengen tahu aja gitu, pengen tahu langsung dari yang bersangkutan. Aku sebenarnya itu melihat video tersebut juga pengen ketawa sih. Apa sih tujuannya bikin video tersebut gitu loh? Padahal aku udah memberikan yang terbaik nih Mas Regi. Dimanapun kita berada, kalau niatnya baik gitu kan, kalau niatnya baik masih bisa berdiri tegak gitu kan. Nah, oke, jadi video ini aku mau mengutarakan dan meluruskan yang sebenar-benarnya dan fakta yang terjadi. Dimana video yang selama ini aku buat sama Diora itu udah terkonsep dan terencanakan gitu. Dan mungkin ini jawaban yang dinanti-nanti para penonton. Iya, termasuk gua nih, gua udah sabar. Dimana masalah kalung dan ketemunya aku sama Mama Diora. Mungkin sebelum aku ngomong panjang lebar dari A sampai Z, aku duluin ini dulu. Oke. Dimana aku ngasih seseorang itu sesuai porsi aku. Maksudnya? Karena Diora ini bukan pasangan aku. Diora itu udah punya pacar gitu loh. Kalau dia pacar aku, nggak mungkin dong aku ngasih tersebut. Dan aku masa setega itu ngasih kalung tersebut. Apa ya, asal muasal gitu, maksudnya pertama kali Ketemu Nalendra, ketemu Diora. Nah itu awalnya ya memang itu terkonsep, dan aku temuin dia terkonsep, tapi pembicaraannya ngalir gitu loh. Dan di situ kita berdiskusi untuk bukan di channelku aja, channelnya dia. Oh, saling collab. Oke. Saling collab. Aku mencoba memberikan masukan, dimana itu hasilnya juga ya lumayan bagus. Yang menurut aku ya bagus dari sebelumnya. Iya. Bisa Mas Regi lihat sendiri. Nah disitulah di luar ekspektasi. Jadi
kita memutuskan untuk terus. Nah, Oke. perlu kalian sadari di situ aku jujur bener-bener nggak tahu kalau dia udah punya pasangan. Waktu Nah, kenapa sudah transaksi kan ada obrolan hanya obrolan, mengenai pasangan. karena memang apa yang aku utarakan di situ ya apa adanya. Ngalir aja ya. Tak kira ya beneran gitu. Nah, ternyata setelah beberapa vlog kemudian, mungkin seingat aku taunya dia punya pasangan itu di vlog keempat. Oh, oke. Dimana di situ ini buktinya. Dimana itu lagi ditegur sama pacarnya dan dia lagi berantem, bisa dilihat. Oke. Dan aku bilang, tuh kan nggak jujur sama aku, kenapa nggak bilang? Jadi kan aku juga bisa ngerem kalau acting. Aku nggak perlu sedetail mungkin lah. Bisa kalian lihat apakah aku salah memberikan kalung tersebut? Ya, I see. Ya enggak. Dari sini terjawab sudah gitu kan. Apakah aku salah? Ya. Gitu loh. Karena pada dasarnya kita memang udah pada tahu kita ini hanya sebatas konten, bukan pasangan real. Ya. Makanya aku menyayangkan melihat video itu aku ketawa beneran. Kalau Aku sampai pasangan real boleh sampai lo begitu sih, gue sih orang pertama yang bakal nampol ya. nampol sih enggak, mungkin gue bakal negur lah. Sekejam itu Nalendra beri cincin atau kalung imitasi gitu. Nah, mungkin lo juga greget kan? Aku boleh ngerokok nggak biar? Oh, boleh. Nah, Iya. sebelum aku mengutarakan yang lebih jauh, di situ kan juga udah kebayangkan apakah aku salah di situ dan kenapa kayaknya sekecewa itu, karena kita ini terkonsep. Iya. Kita ini sama-sama tahu. Aku bilang Pak kemarin kan sebenarnya mau bikin. Nah, pada saat video terakhir aku sama Diora pas ada mamanya itu sebenarnya video hampir aja nggak jadi. Oh, kenapa bisa? Karena dia ada kesibukan. Oke. Di chat ya, nggak tahu yang sebenarnya ada kesibukan, terus capek. Dia bilang, "Pak, nggak tahu, aku sibuk." Nah, di situ kan aku nih udah beli properti, udah beli ini, aku bilang dong, ayolah sempetin sebentar, karena aku sudah beli propertinya. Iya. Gitu. Ini ada catatannya, ada semua. Akhirnya buatlah konten itu ya. Bentar. Nah, sebenarnya nggak jadi. Iya. Ya kan? Cuman mungkin dia menghargai di situ, akhirnya jadi. Dengan bisa kalian lihat sebenarnya itu kelihatan enak karena faktor editan. Sebenarnya video itu garing banget. Makanya aku sampai sebenarnya itu nggak terkonsep aku kasih cincin di situ. Oh, gitu. Karena aku pengen bikin vlog permintaan maaf di mana pas aku ditampar itu kan. Aku pengen ngasih itu atas karena aku ngerjain dia. Iya. Ya kan? Yang ada gue tuh. Iya, yang ada lo. Makanya aku mau kasih cincin, mau minta maaf. Tapi di situ katanya capek, ya udah aku sekalian di situ. Aku berdiskusi di tim, jadi sekalian di situ. Berarti sebenarnya konsep ngasih cincin itu bakal lo buat di next video. Nggak ada mamanya. Oh, oke. Yang ada mama. Nah, penonton ini ngiranya sekejam itu Nalendra mengasih cincin di depan mama, tapi imitasi. Balik lagi ya. Perlu di garis bawahi. Aku sama dia ini bukan pasangan dan bukan pacar. Gitu. Tapi di video yang udah tayang seakan-akan mengutarakan. Iya. Sekejam itu ngasih imitasi. Gitu kan. Nah, sebelum aku ngomong banyak banget nih, aku ngerokok dulu. Sok, mangga. Gaskeun.
Jadi adanya mama ketemu aku, mamanya Diora, itu juga suatu kebetulan di mana dia ada kesibukan untuk bertemu sama anaknya, yaitu adiknya Diora yang dari Jepang. Nah, ini juga ada buktinya di sini. Di situ aku diajak, penonton ngiranya kan aku yang ngajak. Ya. Gitu loh. Penonton ngiranya aku yang ngajak, aku yang memutuskan untuk bertemu. Pokoknya semua itu mengarah ke aku dulu. Padahal ini ada buktinya. Iya. Ntar malam ketemu mama ya, Mhm. mama aku ya. Mama kamu jadi kesini sekarang. Jadi semua itu secara kebetulan, nggak atas rencana aku, Mas, Pak Regi. Semakin jelas sih benang merahnya. Wajar dong dia bikin konten, ya udah aku bikin konten sekalian, gitu loh. Nah, di sini aku mau meminta maaf pada penontonku, bukan aku untuk bermaksud gimana. Mendingan aku jujur apa adanya. Karena makanya aku kemarin, adanya aku melihat sebenarnya kekecewaan itu bukan atas dasar kalung imitasi. Gitu loh, Mas Regi. Dimana itu aku memutuskan untuk ya udahlah, kita selesai di sini aja udah. Mengakhiri ya. Maksudnya mengakhiri bukan, nah penonton kan ngiranya kita pasangan. Iya, paham. Maksudnya mengakhiri itu mengakhiri konten. Mhm. Karena di waktu itu aku agak jengkel sih sebenarnya. Karena apa? Aku jengkel di waktu itu sebelum dia telepon aku. Aku nih ngajak dia, sering sekali ngajak tapi benturan terus waktunya. Oke. Dan aku tahu mungkin aku bukan prioritas dia, gitu loh. Dimana sebaliknya aku tuh memprioritaskan dia sampai aku tinggal di tempat yang berdekatan. Oke. Agar kita kolaborasi kita itu efektif. Berharap ya. Berharapnya seperti itu. Tapi ya aku gak menyalahkan, jobnya banyak, sedangkan aku di sini mungkin Berekspektasi lebih. makanya kalian bisa lihat sih sebelum video kemarin tayang, adanya aku bikin prank taksi. Karena di sini juga ada buktinya. Intinya aku ngajak dia, tapi dia nggak bisa. Dan aku nggak ada konten sama dia, Mas Regi. Mau nggak mau dong aku upload stok yang ada. Oh, oke. Kecuali banyak stok sama dia dan Otomatis ya. aku nggak upload video sama dia, gitu loh. Dan di situ dia ngechat banyak banget cacetannya, sampai aku udah nggak gubris karena apa yang diomongin nih menurut aku suatu pancingan. Pancingan di mana nanti dijadiin konten. Kemungkinan. Dan udah terjadi. Video yang kemarin. Dan itu nggak lengkap. Nggak lengkapnya kenapa? Kok sampai ada coretan putih? Kenapa nggak ditunjukin yang sebenar-benarnya? Dan kenapa di bawah aku nggak? Kenapa di bawahnya chatan yang aku nggak berjodoh? Kenapa nggak ditayangin? Boleh nggak? Kalau nggak keberatan Mas Alin. Apa? Gue pengen tahu gitu. Boleh banget, biar boleh. penonton juga nggak penasaran itu Boleh. apa sih yang dicoret putih gitu. Boleh ini. Kan ini kan meluruskan ya. Boleh. Gitu. Boleh. Secara gue datengin langsung nih narasumbernya nih biar Boleh. hilang penasaran. Boleh. Ntar ya. Karena aku perlu flashback ini nyari-nyari. Ini Mas Regi. Nah, udah kelihatan kan? Aku tunjukin kok nggak ada yang aku umpet-umpetin di sini. Nah, dia nelpon aku sampai 4 kali. Pada waktu itu aku pas lagi makan. Mungkin yang lagi nonton story aku, story IG, mungkin tahu aku lagi makan sama beruang sama kakakku juga. Dimana itu aku ditelepon sampai 4 kali dan akhirnya aku angkat. Di situ dia ngomong tentang kalung itu, ya marah-marah, agak pokoknya aku diem aja di situ.
Karena gini, posisinya aku jengkel, malah dibikin tambah jengkel. Jengkel dalam artian selama ini aku itu memprioritaskan kamu. Gitu. Tapi kenapa? Oke, alasannya kan aku benturan, dan hari terakhir pas di Jakarta sebelum dia ke Bandung kan aku mau pulang. Bisa dong nyempetin 15 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit kayak untuk sama aku bikin video. Iya. Karena dimana di situ aku nggak ada stok. Makanya ya kan kalian lihat tuh aku bikin taksi, ada stok taksi aku upload. Karena itu aku nggak ada konten. Nah, balik lagi ke sini. Nelpon, ada apa? Di situ ngomong lama, ya ngomong sampai beberapa menit. Aku di situ diam dan aku ngomong. Kalau merasa ya maaf, aku ngomong di situ. Ya udahlah, buang aja gitu loh. Buang aja. Aku simpel cukup cuman ngomong itu. Ya udahlah, Maksudnya buang kalung aja. buang. Oke. Ya udahlah, buang aja, nggak usah dipakai. Aku bilang seperti itu. Ini, nah setelah itu ditutuplah sama dia. Ditutup sama dia, ngechat nih mas, Pak, ngechat. Lain kali jangan kayak gitu. Pokoknya bisa kalian lihat lah nanti di layar kaca ya, layar HP kalian. Tuh Mas Regi. Udahlah Dior, mungkin udah nggak jodoh gitu kan. Nah, yang ditayangin di konten kemarin cuman sampai sini aja dan ditutupin putih-putih. Kayaknya yang ditutupin 2 baris deh. Di situ terlihat atau kalau buat konten. Nah, di sini bisa Mas Regi pahami sampai di sini. Iya. Ya kan? Kita kan udah tahu gitu loh. Nah, yang bikin salah paham, makin salah paham nih. Aku bikin kata-kata udahlah Dior, kita mungkin udah nggak jodoh. Ini maksudnya ini nggak jodoh buat konten. Bukan nggak jodoh semata-mata kita untuk ke jenjang lebih serius gitu. Oke. Di sini kesalahpahamannya penonton tanpa dilihatin di bawahnya, dan ini terlihat di bawahnya. Nah, di sini nih agak-agak gimana ya? Ya, bisa kalian lihat kata-katanya. Di situ ya mungkin seorang Nalendra terpancing nih. Tapi aku agak sabar sih. Maaf ya, selama collab ada salah kata perbuatan dari aku. Aku nggak ada niatan jelek-jelek ke orang-orang sama sekali. Gitu. Nah, dia di situ bilang, oh ya sudah kalau gitu. Nah, sebelum aku menjelaskan lebih banyak lagi, sampai di situ tak kira nih, udah, fair, kita baik-baik aja. Nggak taunya? Karena ya udah, karena dia bilang ya sudah, baik kalau gitu. Nggak taunya aku kaget ada video kemarin itu. Aku tuh ketawa campur ya. Kok bisa-bisanya gitu loh. Karena aku melihat Dior itu wawasannya luas, dewasa. Dan lo tahu sendiri lah Pak, banyak opsi yang bisa aku bikin vlog yang pernah ada di channelku. Kenapa aku memilih Diora? Karena memang aku melihat Diora yang sejalan sama aku, yang dewasa, yang ya dari yang menurut aku yang pas lah. Iya. Gitu loh. Dan aku memberikan yang terbaik. Dimana lo lihat sendiri konten-kontennya yang sama aku ya. Itu ada 8 konten yang aku handle. Dimana ya udah, mana aku itu memang kemauanku Pak, karena aku gini jadi orang. Aku pengennya dimana aku di situ ya hasilnya bagus. Ya, begitupun sebaliknya. Kan biasanya ada kreator yang collab, ya udahlah yang penting aku collab, nggak tahu hasilnya bagaimana. Ya. Nah di situ aku
aku coba handle karena aku pengen yang bagus gitu loh. Dan terbukti kan? Terbukti kan? Dan alhamdulillahnya kan juga bagus gitu loh. Dan kalau kalian bisa menilik ke belakang, itu ada di postingan aku Instagram, dimana sebenarnya dari situlah aku awal untuk memutuskan berakhir nih. Oke. Antara kolaborasi aku sama dia. Karena dimana aku melihat waktunya selalu nggak ada buat aku. Iya. Dimana aku harus menghibur para pengikutku dari bawah, para penontonku, para subscriber aku. Makanya ini aku perlu lurusin, Pak, gitu loh. Ya. Lo tahu aku dong. Bahkan teman-teman terdekat aku pasti tahu lah. Ya. Aku nggak balik lagi, aku nggak perlu nunjukin bahwa aku baik biar orang yang nilai. Gitu loh, Pak. Nah, di situ dia ngechat banyak banget. Aku biarin. Sejam baru aku baca. Di situ selang sejam dia chat lagi. Pas nggak aku bacanya, dia ngechat lagi, beneran nih udahan. Oke. Karena memang kemarin-kemarinnya juga seperti itu. Aku mencoba untuk akhiri, tapi dia tanya kayak gitu. Dia mencoba untuk ayolah lagi gitu kan. Ya udah aku memutuskan untuk ya udah ayo coba sekali lagi. Karena kemarin tuh memang sebelum ini juga banyak problem. Karena memang kita nggak pasangan asli gitu loh. Banyak problemnya di sini, Pak. Dimana adanya Diora dimanapun kan harus ada aku. Ya. Kalau pasangan beneran. Ya, benar. Nah, mengiranya penonton kan kayak gitu. Nah, Diora ini kaget. Mungkin sebelum kenal aku kan biasa-biasa aja tuh. Nggak terlalu disorot penonton, nggak terlalu diperhatikan netizen. Apalagi Di sini ada Sobat Nadira ya. Nah, Sobat Nadira di sini bener-bener diperhatiin, disorot apapun yang dilakukan. Iya. Karena memang penontonku ini fanatik banget. Aku berterima kasih karena aku memang bangun dari awal susah-susah untuk bentuk penonton seperti ini. Gitu loh. Oke, Mas Alen, finally. Bukan finally. Enggak, maksudnya dengan adanya video ini gitu. Klarifikasi ini. Merokok dulu, merokok. Dan gini, dan yang aku ketawain lagi nih, bisa kalian lihat, meskipun itu receh ya, yang cuman bikin aku ketawa. Dimana nama aku di situ diganti. Maksudnya? Nama aku di WA-nya itu diganti. Yang sebelumnya Kan Kang Mas Love. iya. Itu yang bikin lucu. Sebelumnya kan Nalendra dan timku pun tahu. Nah, dari situ bisa kalian lihat lah betapa kerasnya kehidupan. Kerasnya kehidupan tidak sekeras apel merah ini. Bagaimana kalau kita sikat dulu? Ini gue tadi udah geragutin apel nih. Gue umpetin aja. Udah, kita makan dulu ya. Oke, lanjut Mas Alen. Terjawab sudah ya. Sedetail itu kalian bisa perhatikan lah. Dimana Nih, apa sih tujuannya? Kenapa nama aku diganti? Gitu loh. Kenapa nggak Nalindra aja? Memang Nalindra. Kok semanis itu Kang Mas, I love you. ini masih ada cerita lagi nih. Panjang banget kalau aku mau nyeritain. Karena memang jujur Mas Regi ini udah di kampungku, udah nyebar, dan ini aku lihat sih banyak sih orang yang klarifikasi. Cuman ya udah, dia mengutarakan intinya aja kalau aku udahan. Nah, itu Kan dia enak. Tuh. Itu dia tuh. Tapi di sini bukan inti itu. Aku nggak mau ngutarain. Tapi di sini yang dicari, aku merasa aku dirugikan. Karena pas video itu tayang muncul sharing Nalendra. Kok cuma semenit gitu. Nah, kenapa aku bikin video seperti itu? Karena aku menghargai dia. Maksudnya? Aku nggak mau bikin klarifikasi seperti ini sebenarnya. Oh, I see. Oke.
aku kira dengan video tersebut orang-orang bisa nilai, Keredam. bisa meredam. Dan kenapa aku nyudahi di situ? Karena posisinya kita jauh, di mana dia di Bandung, aku di sini. Aku bukan orang tipe-tipe yang kok lewat chat kok receh itu sih. Ngapain aku lewat chat? Aku bahkan kemarin nih ya, kalau boleh curhat, aku bahkan kalau pacaran nggak pernah aku jemput di luar apa di mana. Selalu aku pengen akrabin orang tuanya, ketemu di orang tuanya. Bahkan kemarin pun ada salah satu yang pernah di channel aku, itu juga aku samperin ke rumahnya, ada di vlognya gitu loh. Dan dari dulu aku pengen ke rumah Dior tuh dari dulu, Pak. Cuman memang aku nggak tahu menuju akses ke situ. Nggak tahu lah pokoknya. Ya udah gitu aja sih. Nah, ya mungkin ini udah dari yang di atas untuk aku jadi apa adanya ke depannya gitu. Ya aku minta maaf kalau aku ada salah sama subscriber. Karena jujur Pak, pada waktu aku ketemu sama Diora, awal-awalnya aku ngira memang bener-bener jomblo, gitu loh. Dan aku di situ memang mencoba untuk Masuk. untuk memperjuangkan, untuk berjuang lah istilahnya. Asik. Ya gini, siapa sih yang Iya dong. nggak suka Diora? Cantik, energik, dewasa, pekerja keras, dan itu Ntar pula. salah satu tipe aku banget kan, gitu loh. Salah satu, aku jujur aku nggak munafik jadi orang. Siapapun yang kenal mungkin juga suka kalau itu tipenya. Karena mantanku dulu kan juga emang wanita pekerja. Balik lagi tipe-tipeku ya kayak dia. Cuman aku nggak tahu di mana, balik ke topik nih, di mana aku taunya di beberapa hari kemudian, yang dimana sudah terlanjur terjadi adanya vlog keempat. Disitulah Nalendra tahu ya bahwa Diora itu tak jomblo sebenarnya. Nah, di situ aku agak down dan aku bingung ini enaknya berlanjut apa enggak. Cuman kita berdiskusi bla bla bla, ya sudah kita lanjutin. Oke. Di situ Nalendra tahu kondisi Diora itu punya pasangan. Disitulah baru aku tahu. Akhirnya tetap melanjuti. Akhirnya tetap berlanjut. Masih romantis. Bukan. Nah, kalau kalian menilik ke belakang, video-videoku setelah aku tahu dia ada pasangan, lebih ke arah jail-jail seperti yang aku ngajak lo, konten-konten itu kan, prank-prank. Karena aku sayang gini, ini udah terlanjur dan Nadira udah terbentuk. Dan aku memang masih mengharapkan, seperti aku jujur dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku mengharapkan, ya siapa tahu ini bahasa Jawa ya, jalaran tresno soko kulino, meskipun ada pasangan siapa tahu jodohnya, kita nggak tahu. Jadi aku masih mengharapkan itu. Tapi ya jodoh dalam arti apa nih? jodohnya Diora kita kan nggak tahu. Oh, oke. Yang penting niatku baik, bukan untuk kan ada nih, ya udah putusin aja apa gimana. Aku nggak ada seperti itu. Kita saling menguatkan. Ada masalah curhat, ya udah aku saling menguatkan, saling melengkapi, saling berkontribusi. Dimana dikala aku curhat A, dia curhat gini, ya udah gitu loh. Iya. Jadi aku memang ada kata pepatah itu aku simpen sih, jalaran tresno saka kulino gitu kan. Nah di situ aku memutuskan untuk berlanjut, dan itu sepersetujuan dari pihak manapun. Karena memang pasangannya juga tahu dan Diora pun mau dan nggak memaksakan. Kita nggak ada yang terpaksa di sini, nggak ada yang terpaksa.
Nah, kalau kalian bisa menilik ke akhir-akhir ini, kenapa aku memutuskan di bulan lalu, aku memutuskan untuk pengen break, karena di sini kayaknya aku udah nggak bisa Pak, udah nggak bisa untuk gimana ya, lo tahu sendiri lah perasaan Pak, gitu loh. Ya, Lo ini mungkin karena sedang nggak berkonten maksimal ya. sama, dimana acting kita nggak maksimal, actingnya dia juga nggak maksimal, gitu loh Pak. Ya. Dan semua nyata kok omonganku, bisa kalian lihat setelah 4 vlog ya, 4 konten atau 4 vlog di mana aku bertemu di kerjaannya. Di situ aku belum tahu nih. Di situ aku belum tahu kalau dia udah punya. Entah karena aku mungkin selugu itu atau mungkin aku juga lucu sih. Kayak gini tuh karena kadang-kadang ketawa juga gitu. Nah, aku sebenarnya berat banget buat ngungkapin ini, karena apa gunanya sih, nggak ada gunanya gitu loh. Kita bikin konten kayak gini tuh sebenarnya. Tapi balik lagi Mas Nalen, kalau nggak dibuat seperti ini, itu akan menjadi senjata makan tuan buat lo sendiri, bumerang lo sendiri gitu. Nah, itu sih yang aku lagi bimbang kemarin, karena aku mencoba menghargai, mencoba sabar, mencoba jadi orang yang nggak gegabah, dimana aku bikin secara elegan yang semenit itu. Aku mengharapkan itu wakilnya aku klarifikasi tanpa aku menyudutkan satu sama lain ya. Tapi ini dampaknya udah luar biasa. Yes. Udah nggak bisa. Ya mungkin aku sabar, cuman pihak sana, pihak rumah itu nyuruh aku Pak. Jujur aku disuruh. Karena mereka merasa nggak tega apa yang dilakukan anaknya, malah hasilnya seperti ini. Dan itu diikuti dengan banjir dislike yang luar biasa sih menurut gua. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan baru kali itu ya. Makanya aku juga gak menyalahkan orang itu, nggak bisa untuk bisa kita berekspektasi memikirkan apa yang kita pikirkan. Iya. Gitu loh. Harus diutarakan secara detail. Jadi apa yang aku simpulin sampai di sini, mungkin kalian udah cukup paham di mana permasalahannya kalung tersebut dan ketemunya mamanya tersebut. Karena di mana mamanya juga sadar kalau ini sebuah Drama. bukan drama, kesepakatan Oke. antara kita mau bangun berdua. Ini pun ada cecetannya. Nah, makanya tak kira ya cukup sampai di situ, kita udah berpisah secara baik-baik, berpisah dalam artian partner collab. Tapi aku nggak tahu kenapa yang ada video tersebut, gitu Mas Regi. Masalahnya gue mau nanya nih. Gimana? Pada akhirnya kan subscriber, netizen jadi tahu nih Yang sebenarnya. cerita sebenarnya di balik ini semua. Mungkin nggak sih Nadira itu ibarat kasar nih, rujuk karena gue pun juga melihat kalian itu, anggaplah ya, oh ternyata selama ini settingan. Tapi kalau kalian balik lagi dan ibaratnya kayak enjoy lagi ngonten, ya se-enjoy mungkin gitulah. Nggak perlu drama atau nggak perlu yang romantis, apapun konten kalian gitu. Mungkin gue yakin gue mewakili sobat Nadira gitu ya, karena gue juga salah satu sobat Nadira nih. Mungkin nggak ada kelanjutannya? Kalau dari aku sih, aku mengharapkan kita bertemu baik, berakhirnya juga baik. Tapi untuk berkonten lagi mungkin cukup sampai di sini, karena yang aku pikirkan ini yang terbaik. Udah gini loh, istilahnya adanya aku udah membantu. Berarti aku awal ketemu Diora itu
ada kok buktinya. Mungkin subscriber 160-an. Aku bisa pas ngeditin videonya. 160-an lah. 160-an dan aku mungkin pas 400 mau ke 500 lah. Gitu. Menurut lo gimana? Pilihanku ini tepat gak? Mungkin aku bisa ngonten tapi kita ngonten ala kadarnya daily vlog. Karena memang itu yang gue maksud tadi gitu kan. Kedepannya aku mungkin pengen seperti itu sih. Karena aku kalau bisa nih aku ketemu pasangan yang bener, sumpah. Aku pengennya lu ibaratnya real gitu. Real gitu. Siapapun. Jadi, ya enggak siapapun juga. Ya kan kita nggak tahu. Siapapun daily vlog ya. Tapi untuk pasangan ya kita juga punya kriteria sendiri-sendiri dong. Masa harus siapapun? Ya, lo mau nggak sama aku? Lo maksudnya siapapun dalam artian gini, orang yang cocok menurut lo. Nah, ya dong. Gitu, iya, gitu loh mas. Siapa yang cocok menurut aku gitu. Kedepannya aku pengen bikin seperti itu dan mudah-mudahan Nadira ini mengerti karena memang begini adanya. Nah, adanya video ini aku mengharapkan sih ini yang keseruan ini yang terakhir dan jangan ada yang balik ngejas, dimana ngejas beliau yang bersangkutan. Jangan kalian para subscriber aku, para penontonku, kalian itu coba bersikap yang bagus. Ya udah, tolong disadari aja gitu. Mungkin adanya video kemarin mungkin itu aku juga nggak nyangka pak itu seorang Diora yang aku kenal tuh bukan seperti itu. Mungkin itu ada hasutan dari kanan kiri, aku nggak tahu ya. Kaget apa gimana tuh? Kaget juga, dan aku ketawa di mana aku melihat di dalam chat nama aku diganti dan dia sesedih itu. Ini gue kalau udah kayak begini bisa tidur nyenyak masalahin. Dari kemarin gue masih bertanya-tanya gitu kan. Kenapa dan kenapa? Tadi kan kayak gini, jangan bangunin macan lagi tidur. Macan Lamongan. Enggak juga sih, enggak juga ya. Enggak juga. Just kidding lah ya. Malah aku kemarin kan bikin video singkat itu kan, aku masih menghargai. Tapi kesininya, netizen caca yang tadi yang aku bilang, yang anak babi lah, yang anak kucing, anak kelinci dan sebagainya. Aku ketawa sih. Aku senyum aja, dimana mungkin itu pengikutku yang baru-baru tahu gitu kan. Tapi kalau yang udah tahu, dia pasti tahu lah maksud video semenit itu gitu sih. Oke. Jadi Cukup lengkap. sebenarnya banyak banget yang pengen aku utarain. Dan buktinya juga banyak. Dan lo pasti tahu lah ini cecetanku sama dia awal. Ini pas di tempat kerjanya. Dia nanyain konten, masih aku revisi gitu. Nanti kalau udah selesai aku share. Ya udah gini kan. Aku vlog juga mengalir mas. Itu nggak ada yang aku konsep. No script lah ya. Mengalir aja. Mungkin kalau video yang di dia kalau nggak banyak nonton mungkin nggak berlanjut. Nah dimana video di channelnya juga bagus, akhirnya kita memutuskan untuk berlanjut. Diikutin banyaknya dukungan dari subscriber ya. Dan tadi balik lagi Tresno Jalanan Soko Kulino, dimana aku ya mungkin bisa, aku mengharapkan suatu saat siapa tahu bisa beneran dengan aku tulus memberikan yang terbaik. Ya kita kan sejalan gitu loh. Kenapa nggak disempetin? Aku nggak munafik kalau memang itu kita kan jodoh kan misteri. Tapi kalau itu memang jodoh ya apa boleh buat untuk terus gitu loh pak. Tapi kan dimana aku tahu ya udah aku mencoba memposisikan diriku sebaik-baiknya. Karena aku juga lelaki. Karena udah jelas-jelas aku bilang ini properti udah siap loh pada saat ngonten. Ya udah ayo gitu. Yang vlog terakhir kemarin. Iya. Nah dimana emang bener sih kemarin tuh gila sih. Kok kebetulan aku upload prank taksi ini pas ada
ya kissing, Mm-mm. yang pas ada kissing dia bikin itu pas banget nih. Jadi netizen tuh mengira, waduh Nalendra kejam, Nalendra bejat ya. bejat, bisa ada orang yang sayang tulus kok tega-teganya upload seperti itu. Banyak banget buktinya, aku tuh memprioritaskan dia loh. Dimana aku ngajak ngonten, karena kita itu sering benturan. Makanya kenapa terkadang ada video prank Tasya, karena aku nggak ada stok sama dia. Itu alasannya Kalau Mas ada Regi. stok berarti lanjut terus ya. Ya ngapain nggak dilanjutin Iya. gitu loh. Karena dari awal yuk kita bareng-bareng, yuk ngembangin bareng-bareng, kita gede bareng. Tapi kan masalahnya dengan kondisi sudah tahu konsekuensinya kan, bahwa Diora tuh dengan kesibukannya yang banyak banget. Nah, makanya dari itu kan aku mencoba nih aku untuk tinggal berdekatan sama dia, karena biar lebih efektif. Dimana hasilnya juga sama aja. Gitu loh. Karena YouTube juga kalau bisa tayang lebih aktif juga malah seneng dong penonton. Iya. Gitu loh. Makanya ya Allah, aku nggak habis pikir sih gitu loh. Tak kira kita itu udah baik-baik. Orang-orang Jawa itu ngejas aku, lo malu-maluin orang sini. Ya. Sampai segitunya. Ada beberapa yang komen begitu tuh. Luar biasa gitu Ya. loh. Dengan adanya video ini mungkin aku menjaga martabat suku sana ya, sukuku sana. Karena aku mengharapkan dengan adanya video ini kalian bisa memahami, bisa menyimpulkan, bisa mengerti, dan tetap mendukung aku dengan adanya konten-kontenku selanjutnya. Meskipun mungkin Diora nggak ada, dan aku mengharapkan kalian juga mendukung dia. Janganlah kalian atas kejadian ini kalian ngejudge, jangan, aku nggak mengharapkan. Karena apa ya, itu suatu hal yang buruk gitu loh. Iya. Iya enggak? Jangan Setuju. iya enggak? Setuju. Hal yang buruk ngapain kalian lakuin gitu. Kalau kalian nggak suka ya sudah, diam. Mungkin diam itu lebih baik. Karena sebenarnya apa yang aku lakukan kemarin tuh pengen kayak gitu. Adanya video ini bisa lebih baik ke depannya, dan kalian lebih bisa mensupport kita berdua. Ya enggak Mas Regi? Kita berdua tuh, lu, gue. Aku sama beliau yang bersangkutan, Oke. yaitu Diora. Dan satu lagi, adanya video ini aku nggak mau kalian berkomentar yang enggak. Cukup kalian tahu yang sebenarnya terjadi, dan harapanku kalian kedepannya bijaklah untuk berkomentar. Kalau kalian tahu seperti ini mungkin juga gemes, tapi tahan, komentarlah yang bijak dan cukup kalian tahu. Iya. Gitu sih harapanku. At least Karena kalau ada- gini Mas Regi, aku nggak nyangka bisa dampak bagaimana subscriberku turun ribuan. mungkin saat itu dia baru dapat informasi sebelah gitu kan, baru sepihak gitu. Setelah nonton video ini, ya mungkin mereka berpikir 2 kali lah. Ya mungkin ya jadi pelajaran juga, dimana jangan seakan-akan dapat info kayak gini langsung Telan mentah-mentah ya. telan mentah-mentah gitu. Karena memang aku juga mengakui aku salah apa yang aku lakukan selama ini. Karena aku juga settingan sama dia gitu loh. Tapi settinganku gini loh Pak, maksud aku itu bagaimana aku mencari sesosok pasangan yang ya mungkin takdirnya itu lewat situ. Gitu loh. Aku nggak ingin coba untuk berbohong. Lo tau lah dimana, ya anggap aja itu sebuah FTV kan. Iya. Yang banyak juga yang FTV cinta lokasi. Betul. Adanya bisa di ujung-ujungnya di dunia nyata jadi pasangan yang benar. Iya. Pasangan yang nyata juga. Gitu loh. Ya enggak. Tapi
tapi ya nggak tahu kalau akhirnya seperti ini. Iya, Setelah iya, iya. apa yang aku rencanakan, apa yang aku berikan, ya nggak tahu kenapa kok ada video itu. Dia kenapa nggak ngelihat aku video itu ditayangin, pantas gak sih gitu loh. Dan mungkin ini yang terakhir yang pengen aku utarakan dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku mau meminta maaf buat Mama Diora karena harus berakhir seperti ini, padahal keinginanku gak seperti ini. Keinginanku baik, tujuanku baik juga, tapi ya bagaimana lagi. Aku terima kasih selama aku bikin video udah disupport sampai sekarang. Dan yang kedua, mungkin aku juga meminta maaf atas kejadian ini membuat keluarga aku, ayah, ibu melihat anaknya seperti ini kan. Sedih, kecewa. Tolong yang sabar Bu, ayah. Karena ya memang ya dunia kita seperti ini gitu. Ya enggak. Orang-orang yang di kampung juga melihat gitu kan. Jadi aku meminta maaf. Makanya aku meluruskan seperti ini. Aku mengharapkan kita bisa bertemu Diora, Mama Diora di lain hari untuk kita bersinda gurau, silaturahmi, mungkin di rumah sini juga atau di mana. Ya, cukup sih mungkin. Ya mungkin cukup sampai di sini karena udah sore, udah mau menjelang malam. Mungkin sampai di situ. Lega sih gue dengerin nih. Oke Mas Hasan, semoga kedepannya lebih better ya. Apapun rintangannya, apapun halangannya, tetap tegar, wahai sahabatku. Sebenarnya aku tegar sih, karena aku sadar ini badai. Karena Iyalah. semakin tinggi kamu, pasti badai semakin Ya, itu semakin banyak gitu kan. seperti pohon kelapa lah, semakin tinggi anginnya semakin kuat, goyangannya pun semakin. Dimana kamu itu diuji bagaimana tingkat kesabaran kamu, tingkat mental kamu kan. Iya betul. Tapi kan kalau dampaknya seperti ini ya mau bagaimana lagi gitu. Iya. Kalau dari pribadiku sih tegar. Cuman aku sayang sama yang nonton, yang nggak terima, penonton-penontonku yang tahu dari bawah sampai saat ini. Ya pada intinya biar lurus aja lah ya. Biar lurus aja gitu. Ya sudah, kita tutup aja Mas Regi. Oke. Terima kasih Sobat Nalendra yang sudah menonton video ini. Semoga rasa penasarannya sudah hilang dan prasangka-prasangka yang kayak gimana beberapa hari belakangan jadi apa ya? Teredam lah gitu ya. Dan ini Jadi lebih lepas. jadi pelajaran juga buat Regi ke depannya. Ya. Pasti. Yang penting dimanapun kamu berada, kalau niat baik, hasilnya pasti juga baik. Itu Oke, sih. Siap Komandan. Close ya. Nah udah sampai segitu dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next vlog selanjutnya. Mungkin aku bakal daily vlog di kediamanku yang baru dan mungkin tempat yang damai di sini karena aku memilih di sini karena damai, asri, penuh dengan pohon-pohon hijau. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.